rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Kok terus nggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting, saudara. Karena apa? Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Sudah begitu aja, ya. Nah, karena sering di DPR-nya aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung, titip. Nanya ada yang menjegal, memang pemerintah abai, tidak melayani negaranya, tidak melakukan konsolidasi, dan juga bahkan mungkin juga dugaan saling melindungi begitu. Pajaknya ini tindakan bea cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit, lalu dihitung pajaknya suruh nambah pajak aja. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR kan. Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Konyol juga di DPR. Mereka mewakili rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum? Percaya gitu, tapi ini kan versi yang setidaknya 3,3 triliun itu ada sesuatu yang berbeda nampaknya kan begitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau proses hukum berjalan akan ketahuan sebenarnya berapa sih yang istilahnya saldo yang artinya uang sebenarnya yang dicuci itu. Bisa aja 349 triliun itu mutasi, transaksi, bisa aja hanya 100 triliun atau bahkan 5 triliun. Kagak berani. Kalau ada bawahan nggak Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani berani melakukan itu kepada Bu Sri Mulyani, saya yakin orang itu kagak berani. Urusan pajaknya aja yang dikejar dari laporan itu. Pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa? Dilepas. No. Turun ke lapangan. Anda mau diskusi meteorologi sama saya? Atau turun ke lapangan? Iya dong. Jangan udah kayak goek. Jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan. Sekarang by phone. Ya. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu? Orang itu tahu, mengetahui, atau paham dengan materi muatan revisi? Tirukan jawaban Bambang Pacul, ini curhat Mahfud MD soal DPR. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mencurahkan hati betapa sulitnya menyampaikan aspirasi ke DPR. Dia kemudian membandingkan DPR saat ini dengan era Presiden Soekarno. Pada era Bung Karno, ketika aspirasi muncul dari siapapun, aspirasi segera ditindaklanjuti dengan pembuatan undang-undang. Namun di era sekarang, Indonesia masuk pada demokrasi transaksional. Zaman Pak Harto juga lumayan. Kalau sekarang ini undang-undang penting nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya DPR kok nolak? Ketika ditanya DPR kok nolak? Bos, jawaban DPR, kata Mahfud Minggu 29 Maret. Curahan hati Mahfud dilontarkan beberapa hari setelah permintaannya terkait pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dijawab DPR, Rabu 29 Maret. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan RUU tersebut jika tak mendapat persetujuan dari Ketua Umum Parpol. Merdeka.com, Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu 29 Maret kemarin, suasana panas dalam rapat terjadi beberapa kali. Rapat beragendakan pembahasan transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Keterangan Mahfud dalam rapat juga sebagai Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.